Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Rehan Yasri from Management 24B. NPM 2441156. In this video, I am going to talk about the scope of management. Let's begin our discussion. Manajemen adalah suatu proses yang dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien melalui perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya. Namun, agar lebih memahami manajemen secara menyeluruh, kita perlu mengetahui ruang lingkup manajemen. Ruang lingkup manajemen pada dasarnya menjelaskan bidang-bidang apa saja yang dikelola dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Secara umum, ruang lingkup manajemen dapat dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu manajemen sebagai ilmu dan seni, serta manajemen dalam bidang fungsional. Manajemen sebagai ilmu dan seni sebagai ilmu. Manajemen memiliki prinsip, teori, dan konsep yang bisa dipelajari dan diterapkan secara sistematis. Contohnya, teori manajemen klasik dari Henry Fayol yang mencakup fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Sedangkan sebagai seni, manajemen menuntut kemampuan praktis dalam mengatur orang dan situasi. Seorang manajer tidak hanya memahami teori, tetapi juga harus memiliki kepekaan, kreativitas, dan kemampuan berkomunikasi yang baik untuk memotivasi timnya. Dengan kata lain, manajemen bukan hanya tentang apa yang harus dilakukan, tetapi juga bagaimana melakukannya dengan cara yang tepat. Nomor 2, ruang lingkup manajemen berdasarkan fungsi. Secara fungsional, ruang lingkup manajemen dibagi menjadi beberapa bidang utama. A. Manajemen produksi atau operasional. Bidang ini berkaitan dengan bagaimana sebuah organisasi menghasilkan barang atau jasa, mulai dari perencanaan proses produksi, pengendalian kualitas, hingga efisiensi sumber daya. Contohnya, perusahaan manufaktur harus memastikan bahwa setiap produk yang dihasilkan memenuhi standar kualitas dan waktu produksi yang telah ditetapkan. B. Manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran berfokus pada kegiatan mengenalkan produk kepada konsumen, menentukan strategi promosi, harga, dan distribusi. Tujuannya adalah untuk menciptakan nilai bagi pelanggan serta meningkatkan penjualan. Dalam era digital, manajemen pemasaran juga mencakup strategi media sosial dan branding. Yang C. Manajemen keuangan. Ruang lingkup ini mengatur bagaimana perusahaan memperoleh, mengelola, dan menggunakan dana, termasuk di dalamnya penganggaran, pengendalian biaya, investasi, serta analisis keuangan. Keputusan keuangan yang tepat sangat menentukan keberlangsungan sebuah organisasi. Manajemen sumber daya manusia atau MSDM. MSDM merupakan aset terpenting dalam organisasi. Bidang ini meliputi proses rekrutmen, pelatihan, penilaian kinerja, hingga pemberian kompensasi. Manajemen MSDM bertujuan untuk menempatkan orang yang tepat di posisi tepat agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif, yang yaitu manajemen informasi dan teknologi. Di era modern, informasi menjadi sumber daya strategis. Manajemen informasi bertanggung jawab terhadap pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan data untuk mendukung pengambilan keputusan. Teknologi informasi kini menjadi bagian penting dalam meningkatkan efisiensi dan daya perusahaan. 3. Manajemen berdasarkan tingkatan. Selain berdasarkan fungsi, manajemen juga memiliki tingkatan. Yang pertama itu ada manajemen puncak, atau dalam bahasa Inggrisnya top management, seperti direktur atau CEO yang berfokus kepada perencanaan strategis jangka panjang. Yang kedua itu manajemen menengah atau middle management, bertugas mengimplementasikan kebijakan dan mengkoordinasikan antar departemen. Yang ketiga ada manajemen lini pertama atau lower management, mengawasi kegiatan operasional harian dan memastikan pekerjaan berjalan sesuai rencana. Setiap tingkatan memiliki peran yang penting,
yang saling berkaitan untuk memastikan organisasi berjalan secara harmonis. Kesimpulannya itu, jadi ruang lingkup manajemen itu sangat luas dan mencakup berbagai bidang serta tingkatan, mulai dari produksi, keuangan, pemasaran, sumber daya manusia, hingga informasi dan teknologi. Dengan memahami ruang lingkup ini, seorang calon manajer dapat melihat organisasi secara menyeluruh dan mampu mengambil keputusan yang lebih baik. Manajemen bukan hanya soal mengatur orang atau sumber daya, tetapi juga bagaimana menciptakan sistem kerja yang efisien, berkelanjutan, dan berorientasi pada tujuan. Okay, thank you. That's all for today's explanations about the scope of management. Thank you.